Shane Patinama yakin timnas Indonesia kalahkan Cina. Lawan Jepang harus percaya. Shane Patinama optimis timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif di bulan Juni nanti. Timnas Indonesia akan bertarung kembali di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni nanti ada dua laga penting melawan Cina dan Jepang. Pertandingan ini akan sangat krusial bagi misi skuad Garuda lolos ke putaran selanjutnya. Berada di posisi keempat grup C, persaingan masih sangat sengit dan posisi bisa berubah saat Indonesia gagal menambah poin. Shane Patinama menjelaskan bahwa mereka akan datang dengan motivasi tinggi saat melawan Cina. Apalagi, skuad Garuda akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, skor 2-0 sudah cukup untuk memberikan pernyataan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Skor 2-0 untuk Indonesia melawan Cina, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Kompas TV. Pemain berusia 26 tahun ini menyadari bahwa poin demi poin akan sangat penting saat ini. Kemenangan atas Cina wajib mereka kunci untuk mengamankan posisi. Dia menilai bahwa ini adalah misi utama mereka saat tiba di lapangan dan semua pemain harus memperjuangkan hal tersebut. 3 poin akan jadi modal penting sebelum mereka bertandang ke Jepang. Tidak masalah berapapun skornya, jika kita menang ya menang, ujarnya. Shane menambahkan, pertandingan melawan Jepang akan lebih menantang. Menurutnya, mencuri kemenangan di markas Samurai Biru bukan hal yang mudah. Namun, ini bukan hal mustahil dan skuad Garuda siap berjuang untuk itu. Kita harus menang melawan Cina. Jika bisa bermain baik meskipun Jepang terlihat agak sulit, kita tetap harus yakin, kata Shane. PSSI akui akan mendekati pemain naturalisasi grade A untuk ikut gabung skuad timnas Indonesia secepatnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan saat ini PSSI akan terus mendekati pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda dan membela timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sesuai kata Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, peluang lolos Piala Dunia 2026 kan semakin lebar. Nah Pak Ketum ingin kita tambah pemain grade A, ujar Arya dikutip dari Antara. Jadi tunggu saja kejutan dari PSSI soal pemain grade A yang akan datang. Lanjutnya, Arya juga menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Ada banyak pemain grade A, pemain inti di sana, tapi yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita tidak mau ngomong panjang lebar, imbu pendiri klub Sada Sumut itu. Arya yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Kita beruntung punya ketua umum ex-presiden Inter Milan, kemudian dia juga punya klub sepak bola, Oxford. Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak. Dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain, jelas Arya. Lalu kita beritahu Coach Patrick, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Justru akhir-akhir ini Coach Patrick sendiri yang merekomendasikan nama-nama pemain baru, tambahnya. Kemungkinan untuk sekarang kita akan proses lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, untuk jumlah lihat saja nanti, tegas Arya Sinulinga. Media asal Cina menyebut timnas Indonesia sudah tidak layak disebut sebagai tim dari Asia Tenggara dengan banyaknya pemain naturalisasi. PSSI baru-baru ini mengumumkan daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Keduanya merupakan dua lawan terakhir skuad Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan tersebut, media Cina 163 mewaspadai kekuatan Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert.
Media tersebut menyoroti kehadiran 19 pemain naturalisasi dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih. 163 meyakini para pemain naturalisasi yang mayoritas berkarier di Eropa akan menjadi hambatan besar bagi Cina. Oleh karena itu, 163 menilai akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda, tulis 163. Akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia, tambahnya. Di antara para pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini, hampir semuanya berasal dari Belanda. Kehadiran pemain-pemain dari negeri kincir angin membuat aroma Belanda semakin kental di Timnas Indonesia. Terlebih jajaran kepelatihan juga sebagian besar dihuni oleh para profesional dari Belanda. Berkaca dari itu, 163 menyebut Timnas Indonesia sudah tidak bisa disebut sebagai tim dari Asia Tenggara. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara, tulis 163. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar. Lanjutnya, target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik, paparnya. Sebenarnya sebelum itu Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan. Tambahnya, mereka memiliki gaya bermain yang garang dan agresif, dan kini semakin sulit dengan sederet pemain naturalisasi. Terkadang kami saling meledek karena tidak tahu apakah kami akan melawan Belanda atau Indonesia, tegas media Cina itu. Jelang duel krusial antara Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kekhawatiran menyelimuti media-media dari negeri tirai bambu. Sohu, salah satu media olahraga ternama di Cina, secara terang-terangan mengungkap kecemasan mereka, Cina harus menang besar, bukan sekadar menang. Laga penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim berada dalam situasi genting. Cina menghuni dasar klasemen dengan 6 poin, sedangkan Indonesia berada satu strip di atasnya dengan 9 poin. Menurut laporan Sohu, kemenangan atas Indonesia tak akan cukup bila hanya menang tipis. Yang jadi momok besar bagi Cina saat ini adalah selisih gol. Cina memiliki selisih gol terburuk di grup C, yakni 13, sedangkan Indonesia 6. Artinya, Cina tertinggal 7 gol dalam persaingan statistik ini. Cina harus menang setidaknya 3-0 dari Indonesia agar nasib bisa ditentukan sendiri saat melawan Bahrain di laga terakhir, tulis Sohu. Kondisi ini menempatkan tim asuhan Branko Ivankovic dalam tekanan ganda. Harus meraih 3 poin penuh, dan mencetak sebanyak mungkin gol untuk menutup selisih minus yang begitu lebar. Lebih jauh, media tersebut memperkirakan bahwa Indonesia kemungkinan besar tidak akan mendapat poin saat melawan Jepang di laga terakhir pada 10 Juni 2025 meski Jepang mungkin turun dengan skuad lapis kedua. Berdasarkan asumsi ini, jika Cina menang telak atas Indonesia dan kemudian mengalahkan Bahrain, mereka berpeluang finish di posisi lebih tinggi. Namun, skenario ini sangat spekulatif dan penuh tantangan. Pasalnya, Indonesia selama kualifikasi justru tampil cukup solid, apalagi saat bermain di kandang. Dengan hanya 2 laga tersisa, Cina memang harus habis-habisan dan itu pun masih harus berharap hasil pertandingan lain menguntungkan mereka. Jalan ke Piala Dunia 2026 kian terjal, dan kekalahan di GBK bisa jadi akhir dari segalanya. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani laga ini tanpa Marcelino Ferdinand, akumulasi kartu, dan Martin Paes. Meski demikian, pelatih Patrick Kluivert tetap bisa mengandalkan pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jai Idzes, dan Sandy Walsh, ditambah motivasi penuh dari puluhan ribu supporter di GBK. Patrick Kluivert memiliki alasan kuat kenapa memanggil lagi 4 pemain yang absen lama di Timnas Indonesia.
yakni Stefano Lillipali, Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Nama Lillipali menyedot perhatian karena pemain naturalisasi dari Belanda ini sudah sangat lama tak membela timnas Indonesia. Dengan usia 35 tahun, Lillipali menjadi pemain tertua dalam daftar 32 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Di era Shin Tae-yong, pemain kelahiran Amsterdam itu dipanggil pada Mei 2022, 3 tahun sejak permainan terakhirnya di timnas, untuk laga persahabatan melawan Bangladesh. Dia dipanggil lagi untuk kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Pada Maret 2023, Lillipali kembali diajak Shin Tae-yong menggantikan Egy Maulana Fikri yang cedera untuk 2 laga persahabatan melawan Burundi. Lillipali tak mendapatkan menit bermain yang dicukup selama timnas Indonesia dilatih Shin Tae-yong. Sekarang, pemain Borneo FC itu kembali dipercaya masuk ke daftar sementara skuad timnas Indonesia. Pemanggilan Stefano Lillipali ke skuad Garuda karena faktor permainannya yang bagus bersama Borneo FC di Liga 1 2024 hingga 2025. Ex-pemain Persija Jakarta itu sudah mencetak 5 gol dari 23 penampilannya bersama Pesut Etam. Ternyata, walau usia sudah tua, Lillipali masih produktif. Mengutip Kluivert, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan melalui Kompas TV, kalau untuk Stefano Lillipali, kita tahu bahwa permainannya di Borneo FC cukup baik, jadi kita harus mencobanya. Disebutkan, Kluivert penasaran dengan permainan Lillipali. Dia bisa menggantikan peran Ragnar Oratmangoen, yang tak dipanggil karena sedang terkena virus dalam 2 bulan terakhir. Di usianya yang segitu, Stefano Lillipali bisa mampu mempertahankan performanya. Ini merupakan penilaian dari tim pelatih timnas Indonesia untuk memanggilnya, jelas Sumarji. Mengenai Asnawi Mangkualam, pemain Port FC ini sempat tak diikutsertakan pada Maret 2025 saat timnas melawan Australia dan Bahrain. Ketika itu, Asnawi kalah saing dengan Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Yakob Sayuri. Asnawi dipanggil karena Kevin Dix dikabarkan masih dalam pemulihan cedera. Apalagi Sandy Walsh juga baru saja cedera saat memperkuat Yokohama F. Marinos. Posisi Asnawi ini kan di bek kanan, lalu ada beberapa pemain yang juga berada di posisi itu. Tapi kembali lagi siapa yang nantinya dipilih, kata Sumarji. Selanjutnya ada Yakob dan Yance, yang dipanggil lagi karena tim pelatih terkesan melihat penampilan keduanya di Maluku United. Kedua pemain ini benar-benar menjadi pilar utama di Maluku United. Keduanya juga punya kelebihan dalam hal kecepatan, kekuatan, dan mampu membawa Maluku United bersaing di Liga 1 musim ini. Jadi, dari analisis dan beberapa pantauan, mereka layak dipanggil ke timnas Indonesia, jelas Sumarji. Pelatih Cina Branko Ivankovic memiliki pandangannya soal timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi. Ivankovic menilai skuad timnas Indonesia tak memiliki fondasi kuat sejak lama. Akan tetapi ia menyoroti bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia susah dilawan. Pelatih asal Kroasia itu akan memberikan segalanya untuk menghadapi timnas Indonesia. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami, kata Ivankovic dilansir dari Sohu yang dimuat pada 20 Mei 2025. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia telah mengumumkan 32 pemain untuk menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Dari 32 pemain itu, 19 diantaranya ialah pemain keturunan. Mereka ialah Martin Paes, Emil Audero, Justin Hubner, Mes Hilgers, Jai Idzes, Jordi Amat, Tom Haye, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Rejders, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Dean James,
Stefano Lilliply, Ulla Romeni, dan Rafael Struijk. Laga Timnas Indonesia versus Cina ini sangat penting bagi masing-masing tim untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dibutuhkan oleh kedua tim. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Cina di posisi paling bawah dengan 6 poin. Dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran 4 untuk memperebutkan sisa tiket. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo baru-baru ini membongkar rencana uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay. Dikatakan Dito Aryo Tejo, gagasan pertandingan uji coba tersebut diusulkan oleh Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, yakni Cristina González. Adapun pertandingan uji coba tersebut dalam rangka memperingati hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay yang ke-60 tahun. Dito pun menyambut baik rencana uji coba tersebut karena dapat meningkatkan ranking FIFA. Kabar soal rencana uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay ini diungkapkan Dito Aryo Tejo melalui unggahan Instagram pribadinya, pada Selasa, 20 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat, courtesy meeting dengan Duta Besar, Dubes, Uruguay untuk Indonesia, Cristina González untuk menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara tim nasional, Timnas, kedua negara dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026 mendatang, tulis Dito Aryo Tejo dalam unggahan Instagram. Istimewa karena kali ini ditemenin sama Dubesnya Pemuda dan Olahraga Indonesia Mas Dito Percusion. Soal sepak bola, Indonesia dan Uruguay memiliki sejarah hubungan keolahragaan melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia. Program ini pun juga telah menelurkan para pesepak bola yang diantaranya memperkuat Timnas Indonesia pada masanya. Untuk itu, rencana pertandingan persahabatan ini pun tidak hanya sebagai simbolis 60 tahun yang bersejarah untuk hubungan diplomatik kita, tetapi juga sekaligus penguatan kerjasama olahraga kedua negara, jelasnya. Di kesempatan lain, Dito Aryo Tejo juga menyambut baik tawaran kerjasama yang diajukan Dubes Uruguay. Apalagi Uruguay merupakan salah satu negara sepak bola yang diminati masyarakat Indonesia. Rencana friendly match ini sangat bagus, ucap Dito Aryo Tejo dikutip dari laman Kemenpora. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI, untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday, bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelasnya. Diketahui, pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay ini bisa dijadikan kesempatan bagi skuad Garuda untuk meningkatkan ranking FIFA. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi 123 dunia dengan 1142,92 poin. Sedangkan Uruguay berada di peringkat 13 dunia 1679,49 poin. Jarak ranking yang terlampau jauh tersebut membuat Timnas Indonesia berpeluang panen poin jika mampu menahan imbang atau bahkan mengalahkan Uruguay. Media asal Cina, 163, meledek Timnas Indonesia bukan tim dari Asia Tenggara. Hal itu karena hadirnya 19 pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk melawan Cina di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Demi memenangkan laga yang begitu krusial itu, Timnas Indonesia sudah memanggil 32 nama, di mana 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir PSSI memang gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, yang kebanyakan berasal dari Belanda. Jumlah pemain naturalisasi yang begitu banyak itu membuat media Cina sedikit khawatir. Media Cina itu bahkan tak menganggap lagi Timnas Indonesia bagian dari Asia Tenggara.
Media 163 merasa skuad Garuda lebih layak disebut tim dari Belanda karena saking banyaknya pemain keturunan dari negeri kincir angin tersebut yang memperkuat timnas Indonesia. Media 163 tahu alasan PSSI gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan di Eropa. Salah satunya adalah berharap para pemain naturalisasi tersebut bisa membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat skuad timnas Indonesia, maka Anda tidak bisa menganggap mereka sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih layak disebut tim asal Belanda. Bunyi keterangan media Cina, 163, dikutip Selasa, 20 Mei 2025. Timnas Indonesia saat ini melakukan program naturalisasi besar-besaran. Target utama mereka jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media asal Cina tersebut. Wajar memang jika media Cina sampai kaget melihat skuad Garuda untuk melawan tim Dragons, julukan timnas Cina, pada Juni nanti. Bisa dikatakan hampir setengah lebih skuad yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali untuk melawan Cina dan Jepang merupakan pemain hasil naturalisasi. Namun, upaya PSSI itu sejauh ini berjalan sesuai arah karena kans Garuda ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Baik itu via dua tim terbaik, lolos langsung ke Piala Dunia 2026, atau melalui jalur peringkat ketiga atau keempat di grup C, lanjut ke putaran keempat. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat dengan 9 poin, beda satu angka saja dari Arab Saudi di posisi ketiga, dan tertinggal 4 poin dari Australia yang menempati urutan kedua. Andai menang melawan Cina dan di laga lain Bahrain kalah melawan Arab Saudi, maka pasukan Kluivert sudah pasti mengamankan posisi 4 besar, jadi tiket ronde keempat sudah di tangan. Media Cina mengungkapkan 3 alasan kuat mengapa timnas Indonesia bakal sulit dikalahkan oleh Cina dalam laga penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini sangat krusial karena Indonesia butuh kemenangan agar rasa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup, sedangkan Cina harus menang demi menjaga peluang mereka. Media Cina menilai bukan hanya dukungan supporter yang membuat Indonesia kuat, tapi ada faktor lain yang membuat skuad Garuda menjadi lawan berat. Alasan pertama adalah banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, yakni 19 dari total 32 pemain. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain sebelumnya. Media Cina menilai pemain naturalisasi ini sangat berpengaruh karena sudah berpengalaman dan mampu menaikkan kualitas skuad. Ditambah lagi, timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan lebih awal, yang memberi waktu lebih banyak untuk mengasah taktik dan koordinasi antar pemain. Alasan kedua adalah kesiapan tim pelatih yang lebih matang dalam memilih pemain, terutama untuk menggantikan posisi penting seperti penjaga gawang. Marten Pas dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu kuning, sehingga Kluivert memanggil 5 kiper sekaligus, termasuk Emil Audero yang berpengalaman di Liga Italia dan beberapa wajah baru. Persiapan yang matang ini dianggap akan membantu Indonesia tetap kuat dan fleksibel menghadapi tekanan lawan. Alasan ketiga berasal dari adanya tambahan pemain baru di skuad timnas Indonesia yang belum pernah tampil saat laga pertama melawan Cina. Media Cina bahkan menyebut lemparan ke dalam khas Pratama Arhan sebagai lemparan granat yang mematikan, karena mampu mengubah jalannya pertandingan. Kehadiran pemain baru ini membuat Cina sulit membaca permainan Indonesia, sehingga laga nanti diprediksi berjalan sengit dan tidak mudah bagi Cina untuk menang. Performa Mads Hilger kembali menjadi sorotan tajam. Mantan pemain FC Twente asal Denmark, Kenneth Perez, dengan belak-belakan mengkritik Hilger setelah pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada 18 Mei 2025.